Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, mengandalkan popularitas semata kerap jadi tudingan yang mengarah kepada selebritas maupun partai pengusungnya di kancah politik. Analis politik menilai, selebritas harusnya dibekali kapabilitas dan integritas sebelum mencoba menjadi kepala daerah. Kisah selebritas mengadu nasib di panggung politik ujungnya beragam. Ada yang gagal, namun tak sedikit pula selebritas berkarir moncer sampai menjabat kepala daerah hingga saat ini. Di Kabupaten Bandung, artis sinetron Syahrul Gunawan aktif sebagai Wakil Bupati Kabupaten Bandung mendampingi Dadang Supriyatna untuk periode 2021-2026. Sebelumnya, Dadang Syahrul menang pilkada diusung PKB, Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sementara di Kabupaten Bandung Barat, artis sinetron Hengky Kurniawan sempat menjabat sebagai pelaksana tugas Bupati Bandung Barat setelah Bupati sebelumnya AA Umbara terlibat kasus korupsi. Kami pun berbincang dengan Hengky Kurniawan yang pada Pilkada serentak November 2024 mendatang kembali masuk bursa calon kepala daerah. Awalnya di Kota Blitar. Kemarin DPP memerintahkan untuk penetrasi di Kota Blitar, tapi ternyata seminggu yang lalu diminta lagi untuk kembali ke Bandung Barat. Pertama saya punya rekam jejak di sana, survei juga 67%, jadi potensi menangnya juga besar. Meskipun ya kalau kita sebagai kader, baik di Blitar maupun di Bandung Barat, kita siap aja bertarung kan gitu. Tapi sekarang kepastiannya insya Allah di Bandung Barat. Mas Hengky, pernah dipanggil KPK untuk bersaksi di kasus korupsi Bupati Anda dulu, Umbara. Anda pernah juga dilaporkan oleh aktivis pemuda di sana untuk kasus korupsi promosi jabatan. Nggak kapok jadi kepala daerah? Jadi setiap pekerjaan itu ada resikonya. Di dunia keartisan itu jangan salah, sikut-sikutannya juga lumayan kan begitu ya. Persaingan antara satu manajemen dengan manajemen yang lain. Nah kalau terkait politik tentu sebelum masuk itu kita harus paham dengan misalnya tugas kita ketika misalnya maju sebagai pileg ataupun pilkada, plus juga resikonya. Nah kita harus tahu bahwa ya ini antara keartisan sama politik beda banget gitu ya. Dan saya yakin teman-teman artis yang sekarang masuk ke sana sudah paham bahwa di politik itu ya bisa dibilang jahat, kejam. Tapi yang paling penting kita berusaha menjalankan itu dengan baik, on the track. Alhamdulillah saya menjadi bupati yang 2 kali berturut-turut membawa Bandung Barat WTP. Artinya itu membuktikan bahwa kita bekerja secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selama 16 tahun, sekarang 17 tahun usia Bandung Barat, itu baru saya yang bisa membawa Bandung Barat WTP 2 kali berturut-turut. Dan juga beberapa penghargaan yang saya terima baik secara pribadi maupun pemerintah. Ya, ada juga penghargaan dari Pak Jokowi yang saya terima, dan itu hanya 15 kabupaten kota dan provinsi dari 500 sekian. Bagaimana inovasi kita dalam mengejar capaian vaksinasi, kemudian pemulihan ekonomi, strategi atau kebijakan-kebijakan untuk pemulihan ekonomi, itu yang kita paparkan pada saat penjurian. Dan juga penghargaan-penghargaan yang lain yang saya hitung lebih dari 20 penghargaan, artinya ada 20 perubahan di sana. Yang terjadi perubahan yang ke arah yang lebih baik begitu. Mas Hengky kan sudah berpengalaman dari wakil bupati, lalu jadi pelaksana tugas bupati. Masih merasa nggak sih ada tudingan kalau artis yang masuk ke dunia politik itu hanya mengandalkan popularitas? Sebenarnya dunia entertainment itu persinggahan yang tidak diduga-duga sih. Saya merantau dari Kota Blitar ke Jakarta itu memang kuliah di ilmu politik, karena memang keluarga baik kakek maupun ayah saya kan juga aktif di partai politik, tapi takdirnya membawa saya ke entertainment dulu karena dulu dekat sama seorang model yang juga aktif casting, saya mendampingi sehingga akhirnya saya mendapatkan tawaran untuk iklan dan kemudian sinetron. Tapi sebenarnya ya passion dan juga ajaran orang tua
Ya mungkin itu tadi ya, kadang-kadang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karena saya merasakan atmosfer politik itu sejak kecil, dan dalam keluarga itu pasti ada satu atau dua anak tuh yang mengikuti jejak orang tuanya. Gitu. Saya mungkin satu-satunya artis yang masuk partai politik tidak dipinang oleh partai. Jadi 2018 itu zaman-zaman reformasi, zaman-zaman reformasi itu saya ngefans sama Pak Amin Rais. Saya melihat beliau adalah tokoh atau lokomotif reformasi. Sehingga di tengah-tengah saya masih menjadi artis yang sangat produktif, syuting, stripping, sibuk, saya daftar ke partai. Kemudian saya aktif di partai. Jadi sebelum ikut pileg itu saya sudah masuk di partai politik. Kemudian melakukan kerja-kerja politik. 2 tahun saya belajar di sana. Kita nggak tahu ya pertimbangan partai itu mengusung artis A, B, C di pilkada itu kita juga nggak tahu ya. Karena itu ya kembali lagi ke dapurnya partai masing-masing, apakah karena popularitasnya saja ataukah memang memiliki kapasitas. Tetapi kalau kemarin saya ikut pilkada itu, teman-teman partai di Bandung Barat ketika menawarkan saya tanya kenapa alasannya. Ya mereka melihat bahwa saya sebelumnya cukup aktif di partai politik, dan pengalaman saya ketika saya mengajak teman-teman artis, ya rata-rata semuanya ada permintaan ya uang gitu ya, karena punya popularitas, dipinang oleh partai itu juga harus ada kompensasi terkait popularitasnya dia gitu. Jadi alhamdulillah saya termasuk mungkin salah satu artis yang ikut partai politik tidak dipinang, tapi yang namanya sentimen yang tadi Mas sampaikan itu ya pasti ada. Orang menganggap wah artis ini cuma modal popularitas dan sebagainya, nggak memiliki kapasitas. Nah itu yang harus kita buktikan. Dan buat saya itu bukan menjadi kita minder, ya kita terus harus bisa meyakinkan masyarakat. Dan alhamdulillah ukurannya hari ini survei terkait diri saya, tingkat kepuasan masyarakat 63%. Dan kalau hari ini Pilkada Bandung Barat dilaksanakan, survei saya 67%, di bawah saya ada nomor 2-nya itu 6%. Jadi perbedaannya sangat tinggi. Nah karena memang ya kita betul-betul mau beradaptasi, kita belajar dengan cepat, kita paham apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kita segera mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat plus solusinya, itu harus kita buktikan gitu. Dan juga tidak bisa menjamin ketika orang misalnya dari kalangan tertentu, bukan artis misalnya, itu juga kinerjanya baik kan juga tidak ada yang bisa menjamin. Bersama analis politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, kami pun membahas alasan maraknya selebritas terjun ke dunia politik. November nanti kita akan mengadakan pilkada lagi. Banyak nama-nama artis yang masuk lagi nih di tahun ini. Sebenarnya ini bukan fenomena baru, tapi terus berlanjut. Apakah memang artis-artis ini dianggap punya kapabilitas atau sebenarnya partai politik kaderisasinya tidak jalan? Ada 4 hal yang harus dimiliki oleh seorang kandidat kepala daerah, baik sebagai calon kepala daerah maupun wakil. Apa? Pertama, popularitas. Yang kedua itu elektabilitas. Yang ketiga isitas. Yang keempat akseptabilitas. Nah, artis ini punya, dari 4 ini punya 3. Jadi populer, yes, sangat populer. Maka partai butuh dong orang yang populer. Kenapa? Untuk sebagai foot getter, untuk memperkenalkan katakan kandidat calon nomor 1-nya maupun partai politiknya. Yang kedua, kita bahas dulu masalah soal isitas. Artis punya dong tabungan yang banyak. Kadang-kadang mobilnya juga mewah-mewah kan, rumahnya juga banyak gitu kan. Ini juga menjadi modal tersendiri. Jadi mereka ikut memberikan mahar politik kepada parpol? Bukan mahar politik, paling tidak untuk kampanye dia punya modal sendiri juga. Jadi parpol tidak perlu memberikan modal besar? Tidak perlu modal besar untuk mendorong sang artis itu karena sudah punya uang. Nah yang ketiga, akseptabilitas. Penerimaan publik gitu ya, penerimaan warga itu juga lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat yang lain. Cuma memang kekurangannya tadi, yang kedua apa? Kekurangannya itu elektabilitas. Dari modal popularitas, isitas dan akseptabilitas. Nah, elektabilitasnya harus diuji. Nah, oleh karena itu partai politik memberi kesempatan kepada para artis itu untuk menguji keempat variabel ini, terutama
untuk menguji elektabilitas. Ya, namun kalau kita berkaca ke belakang, Ya. Kang Ujang, ada beberapa nama yang sukses lolos entah itu ke legislatif atau ke eksekutif. Banyak sekali artis yang lolos sebagai kepala daerah di provinsi ataupun kabupaten. Dan itu berlanjut hingga saat ini. Ada nama-nama baru yang belum punya pengalaman masuk ke dunia politik. Ini artinya ada fenomena kalau popularitas itu berhasil dikonversi oleh partai politik ataupun artis-artis itu menjadi elektabilitas di pemilu. Tidak, tapi saya ada catatan. Yang mampu mengkonversi popularitas menjadi elektabilitas adalah mereka artis-artis yang mau mengeluarkan isi tasnya. Maka tidak semua artis menang kan. Di pilkada banyak yang gagal juga. Di pileg juga banyak yang tumbang. Nah, mereka artis yang punya popularitas yang tinggi, maka harus dibarengi dengan kekuatan isi tas tadi. Jadi isi tasnya harus keluar. Harus dilakukan untuk kampanye, untuk sosialisasi gitu kan. Tujuan politik kan memang menang ya, tapi kan kapabilitas itu kan penting sekali, Kang. Nah, ada ukuran standar, Bang, yang harus kita miliki ya dalam konteks membangun bangsa. Apa? Kalau ingin jadi pemimpin, integritas. Di tengah banyak korupsi di Republik ini, maka integritas itu menjadi sesuatu yang wajib, sesuatu yang pokok bagi calon pemimpin, bagi calon kepala daerah. Harus dong. Masa misalkan calon kepala daerahnya itu korup, itu kan misalkan punya kasus pidana, kan nggak lucu. Yang kedua tadi kita bicara kapabilitas, kemampuan. Ini wajib juga, pokok juga. Masa iya misalkan kepala daerah tidak mampu, tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian untuk bisa menata daerahnya. Bagaimana kita ingin membangun daerah kalau kepala daerahnya tidak mampu? Kami tutup 60 menit special report edisi hari ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.